Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Ini adalah merupakan satu museum yang ada di kota Medan, tepatnya di Jalan Pancing atau Jalan William Iskandar, kota Medan, di Gedung GOR Sumatera Utara, di mana museum ini adalah merupakan tempat dihimpunnya manuskrip-manuskrip kuno yang ditulis pada abad ke-16, ada yang ke-17, ke-18. Di dalam museum ini akan kita dapatkan puluhan manuskrip Al-Quran. Begitu masuk ruangan pertama, maka kita akan menemukan koleksi. Ini adalah merupakan koleksi puing-puing sebuah kapal pada masa Abbasiyah yang terdapat di Jago-Jago, daerah Tapanuli Tengah pada abad ke-7 Masehi. Kemudian kita akan masuk, disambut dengan Al-Quran Istiqlal, Mushaf Istiqlal. Ini yang ditulis pada zaman Presiden Soeharto di Jakarta. Kita mendapatkan duplikatnya. Ini adalah ruangan manuskrip Al-Quran. Itu pertama kita disambut dengan manuskrip-manuskrip tua yang sudah berumur lebih kurang 200 tahun. Seperti salah satunya ini adalah Mushaf Quran kuno Mandua Mas yang diprediksi adalah berusia 250 tahun. Tepatnya terdapat di Baros. Kemudian ini juga mushaf animasi floral geometris yang diperkirakan cukup tua. Ini juga manuskrip kuno. Sudah ada di daerah kita Banjar, sudah ada Islam, cuma belum menyebar. Dan Islam di zaman itu sangat itu belum sempurna, karena ayat Rasulullah itu ada aku cuma ayatnya kata tidak lawan mati lalu dimakan. Itu zaman itu syariat belum sempurna, lalu disempurnakan oleh walaupun raja yang pertama itu masih beragama Hindu, Islam itu sudah ada di negeri Banjar. Saya Muhammad Askar di dalam kitab ini, pada masa itu kerajaan Banjar menurut riwayat kehidupan di zaman itu adalah raja-raja Banjar masih banyak menganut agama Hindu, dan peralihan agama Hindu ke Islam itu pada kalau di Jawa perubahan Hindu ke Islam itu di zaman Syarif Hidayatullah, itu di Jawa. Kalau kita di sini zaman Suryanata, maka raja yang pertama 1438 sampai 1460 Masehi, Raja Banjar Pangeran Suryanata ialah suami putri Junjung Muning. Bidis itu putri Junjung bidis 400 tahun bidis juga. Namun tak dapat dan Suryanata sini masih hidup sampai kau ini. Masuknya Islam. Ini merupakan kalender bambu beraksara Batak, ilmuwan ulama di Baros yang bersejarah. Diserahkan ke museum bersama Mushaf Al-Quran kuno dan Mandua Mas. Dia bertuliskan aksara Batak.
Ini koleksi bongkahan dari getah kayu pohon kapur barus. Bisa dijadikan minyak, bahkan bisa dijadikan juga bahan pengawet. Ini adalah beberapa peninggalan cincin-cincin pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Cincin Arab Islam abad ke-10 Masehi. Cincin bersyarat Arab. Ibu kota kerajaan Banjar di negara kita sekarang marga. Ini koin-koin. Pada tahun 2020 kita menemukan koin zaman Abbasiyah pada tahun 79 Hijriah. Kemudian ada juga yang kita temukan koin pada tahun 197 Hijriah. Ini merupakan bongkahan-bongkahan peralatan botol mungil Timur Tengah abad ke-7 sampai ke-10 Masehi, dan puing-puing. Kemudian ini adalah merupakan peralatan medis dan farmasi dari dunia Islam Timur Tengah. Berbagai peralatan kuno yang digunakan pada zaman itu untuk pengobatan, operasi dan lain sebagainya. Di area Taranggana yang sekarang bahan apa aja yang dijual ada di situ. Museum Sejarah Al-Quran dokumentasi tentang peresmian Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Saat peresmian museum pada tanggal 22 September 2019, Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi menempelkan dua lembar daun menjadi 2 titik penyempurnaan ayat Iqra, tepatnya huruf titik qaf, yang mana daun ini berasal dari daun pohon kapur barus. Kemudian rencana pembuatan mushaf Akbar Sumatera Utara yang sudah di-launching oleh Bapak Gubernur. Dikarenakan musibah Covid maka ini terkendala, maka insya Allah di 2022 akan kita lanjutkan. Inilah beberapa koleksi manuskrip mushaf kuno yang ada di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Bagi para pemirsa yang ingin berkunjung ke museum, pintu terbuka setiap hari kerja untuk sebagai studi banding pada mahasiswa atau penelitian, dan juga para murid-murid atau siswa-siswa yang dari sekolah boleh dibawa kemari untuk berwisata religi, untuk memberi edukasi kepada anak-anak kita tentang sejarah Al-Quran di Sumatera Utara khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.